Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Menyusul materi yang kemarin dijanjikan, sekarang itu pembahasannya masuk ke simple present. Tapi sebelum masuk ke present apa simple present ya, kita ingat-ingat kembali kemarin terakhir kita sudah belajar frase, kemudian sudah belajar klausa dan juga sentence. Di sini saya sudah kasih contohkan ada kata for 100 time. For 100 time ini kita kategorikan sebagai frase. Frasenya itu prepositional phrase. Kenapa? Karena dia dimulai dengan kata for. Gitu. Kemudian ini kita kategorikan sebagai klausa. Kenapa sebagai klausa? Karena dia ada subjek, kemudian ada verb di sini, kemudian dia diawali dengan conjunction atau kata hubung. When I watch a movie, nah itu adalah klausa. Kemudian ini kita kategorikan sebagai sentence atau kalimat karena dia lengkap. Sentence ini terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama ini, kemudian klausa yang kedua adalah ini. Kalau klausa harus dibuktikan harus ada dua subjek, harus ada dua verb ya, kalau dua klausanya. Jadi subjek yang pertama I, kata kerjanya am, kemudian subjek yang kedua I, kemudian kata kerjanya can speak. Jadi itu review tentang tentang frase, klausa, sama sentence teman-teman. Kemudian diingatkan kembali kalau part of speech itu sebenarnya ada 8. Ada noun, verb, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjections. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau di review kembali, silahkan di-download materinya dan coba dipahamin. Oke, frase, klausa, sentence. Jadi kalau di dalam frase pasti ada part of speech. Maksudnya part of speech ini kan selalu ada ya, mau di frase, mau di klausa, mau di sentence, pasti part of speech itu ada. Karena semua ini, frase, klausa, dan sentence itu terbentuk oleh part of speech, ya kan? Nah, kemudian sentence ini terbentuk oleh klausa, gitu kan? Nah, kalau klausa ini adalah frase yang dilengkapi. Ada subjeknya, ada verbnya gitu, finally. Oke, sekarang karena kita sudah belajar frase, klausa, dan sentence, kita akan fokus ke sentence sekarang. Nah, sentence itu, teman-teman, akan ada, bukan ada jenisnya ya, kalimat itu akan ditandai oleh yang namanya tenses. Kalian SMP, SMA sudah belajar tenses itu apa? Sekarang ini kayak mau diperjelas aja gitu ya. Sebelum kita mulai ke simple present bahasan kita hari ini, saya mau bahas dulu asal-usulnya. Jadi kenapa kita belajar itu gitu kan. Tenses itu everybody, tenses itu ada hubungannya dengan satu waktu, yang kedua dia ada hubungannya dengan verb atau kata kerja gitu ya. Jadi tenses ini hubungannya sama dua hal ini, times and also verb. Jadi kalau orang nanya apa itu tenses, jadi tenses itu untuk bercerita tentang waktu. In English atau di kita pun ya, tenses itu sebenarnya ada 3. Waktu itu kan ada 3. Sekarang, masa lalu, kemudian masa depan, right? Nah, di bahasa Inggris itu jadi akan berubah kata kerjanya tuh sesuai dengan waktu kalau kita ngomong itu. Contohnya, I was short. I was short. Nah, ini kita akan memahami kalimat ini tuh berdasarkan tensesnya. Karena saya ngomongin was, berarti was itu kan masa lalu ya, past. Nah, jadi kalau saya ngomong I was short, berarti saya tuh sedang bercerita tentang masa lalu. Kalau di bahasa Indonesia, kayaknya tidak terkena tensesnya tuh nggak terlihat. Kalau misalkan gini, saya makan sekarang, saya makan kemarin, sama aja, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris ini, waktu berbeda, kata kerja pun akan berubah gitu. Jadi makanya sekali lagi tenses ini berhubungan dengan waktu untuk menceritakan, maksudnya orang itu akan tahu loh, kamu tuh lagi ngomongin apa dan kapan gitu loh waktunya. Kalau misalkan saya ngomong gini, I am always happy.
oh kamu tuh sedang menceritakan sekarang karena ada kata I am. Kalau saya bilang I was happy, oh kamu tuh bicara tentang masa lalu karena ada I was. Jadi di bahasa Inggris itu ditandai, nah itu dengan perubahan kata kerja gitu. Jadi tenses itu sekali lagi kita simpulin adalah perubahan dari kata kerja. Kita bisa lihat waktu, kemudian kata kerjanya juga kita lihat. Anyway, kalau kita sedang bercerita present, sedang bercerita waktu sekarang, contohnya saya lapar, saya selalu bahagia, saya sedang ngajar sekarang, itu adalah present. Jadi kata kerja yang dipakai pun kata kerja present. Nah, kalau kita ngomongin masa lalu past, berarti kata kerja yang dipakai juga kata kerja past. Kemudian kalau ngomongin future, kata kerja yang dipakai pun future. Itu dia tenses sekilas ya. Jadi tenses itu hubungannya penanda waktu. Jadi di bahasa Inggris itu penanda waktu itu kata kerja yang berubah. Oke, kita lanjut. Nah, karena tadi kita punya waktu itu masa sekarang atau present, jadi yang akan kita bahas itu adalah tenses yang kita pakai ketika kita mau ngomongin present atau masa sekarang. Dan saya pilih simple present tense. Itu dia. Oke, kayak mana sih simple present itu? Saya di sini punya contoh. Mungkin teman-teman pernah melihat kalimat ini. I always get up every day at 5. I don't understand. Kemudian I am hungry. Saya sudah kasih tanda kuning. Tanda kuning ini adalah verb-nya. Nah, kalau kalian ngomong dengan kayak gini, I am hungry, berarti saya, si pendengar akan memahami kalau kalian tuh sekarang lagi lapar. Kalau misalkan kalian ngomong I don't understand, saya pendengar akan memahami kalau sekarang kamu tuh nggak paham. I always get up at 5 every day, saya akan memahami bahwa kamu itu selalu bangun setiap hari jam 5 gitu. Jadi bukan ngomongin masa lalu tapi ngomongin masa sekarang present. Nah, kita kita telisik sedikit. Jadi rumusnya teh kayak apa sih simple present teh gitu kan. Jadi simple present itu rumusnya tuh harus pakai verb ke-1 everybody. Jadi sekali lagi pakainya tuh verb ke-1, kemudian kita harus ada subjek. Jadi kalau mau bikin kalimat simple present, kalian itu perlu verb 1 sekali lagi, kemudian perlu subjek, dan juga objek. Itu sebenarnya kalau objek optional ya, tergantung kalian mau ngomong apa gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, verb 1 teh apa aja? Itu kan. Nah, verb 1 itu kita punya RM is. Ini tuh kalau kalian ketemu di kalimat sama RM is, udah otomatis itu tuh adalah verb ke-1. RM is gitu kan. Nah, ini kita harus tahu pembagiannya, karena setiap to be, ini tuh namanya to be ya. Jadi RM is itu namanya to be. Wait. Setiap to be itu ada pembagian siapa subjeknya gitu kan. Ini pembagiannya. Jadi kalau you, we, they itu pakainya are. Jadi kalau dikalimatkan contohnya you are beautiful, gitu kan? Atau we are happy or they are smart, for example. Jadi you, we, they itu to be-nya are. Jadi are itu milik you, we, they. Kemudian kita punya M itu untuk subjeknya I sendiri aja itu mah. Kemudian yang terakhir kita punya is itu to be-nya, subjeknya she, he, it. Jadi kalau kalian mau bilang dia pintar, so you say she is smart. Nah, saya sudah kasih kuning. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, I am so happy, ini tuh terdiri dari subjek, kemudian verb ke-1, kemudian so happy. So happy ini keterangannya ya. She juga sama, subjek, kemudian is itu verb 1-nya, kemudian very hungry juga sama keterangannya, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian pakai are and is, berarti saya memahami kalau kalian tuh sekarang kondisinya seperti itu. Kalau kalian ini, I am so happy, sedang happy. Kalau she is very hungry, kalian tuh sekarang tuh lapar. Jadi bukan kemarin, bukan waktu itu, tapi sekarang. Itu. Jadi to be yang kata kerja, tipe kata kerja yang pertama itu adalah to be. Itu kata kerja pertama.
Kata kerja ke satu itu, jenis yang lain itu kalau kalian nyari di Google, ini setiap ada gini kan, kalian kalau cari Google pasti ketemu yang kayak gini. Nah, ini verb 1 teh. Present verb ya. Become, begin, bring, buy, choose, come, do, drink, and sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah tipe kata kerja yang kedua. Jadi saya ulang lagi. Kata kerja ke satu itu, kok kedua sih barusan? Kata kerja ke satu itu adalah to be. Jadi kalau ketemu kalimat seperti ini, kata kerjanya itu adalah to be. Kemudian tipe kata kerja verb 1 yang lain itu yang ini. Nah, catatannya yang perlu kalian catat itu to be dan verb 1 ini dia tidak boleh datang berbarengan. Jadi kalian nggak bilang I am drink, I am drive, I am it, nggak bilang begitu. Jadi kalian pilih mau to be atau mau yang infinitive ini, mau yang verb 1 ini gitu. Jadi jangan dibarengin. Gitu everybody. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus ngomongin jenis kata kerja yang ini. Jenis kata kerja yang ini, yang verb 1 maksud saya. Kita cari satu kata kerja forget misalkan, forget. Nah, itu pun verb 1 jenis ini tuh ada pembeda sesuai dengan subjeknya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini maksudnya pembeda. Tadi kita sudah punya kata forget di sini ya. Forget. Nah, jadi gini, kalau di simple present ini, maksudnya di tenses yang untuk ngomong sekarang ini ya, ada bedanya penulisan kata kerjanya teh, gitu. Nah, kalau kalian punya subjeknya I, we, you, they, atau I, you, we, they, itu kata kerjanya tidak berubah. Jadi dia tok segitu aja. Jadi yang kalian dapat dari Google, yang tipe 1, udah ditulis aja, nggak usah ditambahin. Jadi, I teach English at Uniga. Kalau tadi kita ambil forget, berarti kita bilang, we forget the homework, for example. Homework itu tugas ya. We forgot the homework. Homework, sorry. We forgot the homework. Nah, beda lagi ini everyone kalau subjeknya ini. He, she, it, atau misalkan my mom, my sister, my brother, Johnny, Tom, for example. Pokoknya subjek yang kayak gini nih akan berubah kata kerjanya. Berubahnya tuh gimana? Kita harus tambahin s. Jadi kalau tadi forget, itu harus ditambahin s. Gitu. Nih, forgets. He forgets the homework. He always forgets the homework. Gitu ya. Jadi ini maksud saya ada variasi di verb ke 1 ya. Kok coret-coret sendiri? Oke, jadi ada pembeda. Kalau subjeknya I, you, we, they, yang ini, jadi dia kata kerjanya nggak dikasih s. Ingat-ingat guys, kalau subjeknya she, he, it, atau nama, atau my sister, my father, your mom, your dad, itu dikasih s. Oke, ini penting, saya kasih tanda seru nih. Jadi kalian harus coba catat nih. Penting ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita mau ngomongin kalimat yang pakai kata tidak. Contohnya, saya tidak suka bahasa Inggris. Itu kalau subjeknya I, you, we, they, teman-teman kasih kata don't. Oke? I don't like English. Saya tidak suka coklat. I don't like chocolate. Mereka tidak bawa kucing. They don't bring cats. Mereka tidak selalu nelpon. They do not always call. Gitu ya. Jadi kayak pakainya tuh don't. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakainya doesn't. Doesn't ya. Kita pakainya doesn't. Nah, karena tadi kalau subjek he, she, it ini kata kerjanya harus dikasih s, kalau diikuti sama doesn't ini, dia akan hilang s-nya, kembali ke semula. Gitu ya, dan don't pun sama ini kembali ke semula. Emang awalnya sih nggak dikasih s ya kalau I, you, we, they ini ya.
Nah, ini khususnya untuk yang ada pakai S seperti ini. Jadi kalau ada negatif, S-nya itu di sini tuh harus hilang. Jadi, he doesn't like cheese, he doesn't like English, she doesn't like potato, he doesn't cook every day, for example. Kayak gitu ya. Jadi ini penting juga. Jadi ada perbedaan. Kalau misalkan I, you, we, they, kalau negatifnya itu don't, kalau he, she, it, negatifnya itu doesn't. Ini penting, everybody. Oke, sekarang kalau bentuk pertanyaan gimana? Bentuk pertanyaan itu bisa kita simpan do, sesuaikan sama subjeknya. Do itu I, you, we, they. Jadi kalau mau nanya, apakah kamu suka keju? Kamu suka keju? So we say, do you like cheese? Kamu suka bahasa Inggris? Do you like English? Apakah mereka punya uang? Do they have money? Gitu kan? Nah, kalau she, he, she, it itu sama. Jadi pakai dash di sini. Jadi dash-nya disimpan di depan sama seperti do. Tinggal ditambahin, does he like cheese? Does she likes English? Does she speak Sundanese? Apakah dia ngomong bahasa Sunda atau enggak gitu kan? Does she speak Sundanese? Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan kayak gini, kalian bisa menjawab, yes, I do. Yes, he does. Jadi, do atau does itu disesuaikan sama orang nanya. Orang nanya itu diawali pakai do apa pakai does gitu. Ikutin di bawahnya. Contohnya, does he like cheese? Yes, he does. Kita kasih does karena tadi di awal nanyanya does. Oke, kalau tidak sama juga, no, I don't. No, he doesn't. Ya, ini juga penting, everybody. Gitu kalau simple present teh. Nah, sekarang kita cerita fungsinya. Jadi present tense ini atau simple present ini kapan dipakainya? Kalau kita mau ngomongin habit satu. Habit itu kebiasaan. Jadi kalian kebiasaannya apa? Misalkan saya sering minum Pepsi. Atau kebiasaan kalian ini saya selalu masak setiap pagi. Itu kan kebiasaan ya. Nah, kalau mau ngomongin kebiasaan, kalian harus memakai verb ke-1. Contohnya di sini, I get the service bus at 7 every morning. Ali brushes. Kenapa Ali pakai brushes? Pakai S karena subjeknya Ali. Ali itu adalah he. Tadi kita sudah sudah lihat bareng kalau subjeknya he, kata kerjanya itu harus ditambahin S. Ali brushes his teeth before he goes. Ini juga sama. Asalnya itu dari go, tapi karena subjeknya he, jadi dikasih goes. Too bad. I play, dia nggak dikasih S. Kenapa nggak dikasih S? Karena subjeknya I play football at break time. My sister goes sailing at the weekend. Ini goes dikasih S. Kenapa kasih S? Karena subjeknya my sister. My sister ini sama kayak she. Gitu. Jadi kalau kalian mau ngomongin habit, itu kalian pakainya verb ke-1. Ingat-ingat guys. Kemudian yang selanjutnya, simple present itu dipakai untuk mengatakan sesuatu yang benar. Contohnya, langit itu biru. The sky is blue. Mana verb satunya? Is. The sky is blue. Kemudian, the earth goes around the sun. Matahari bumi mengelilingi matahari gitu kan. Jadi goes, kenapa goes? Karena subjeknya itu adalah the earth. The earth itu sama dengan it. Jadi kalau it kan harus pakai S. Jadi nggak bilang the earth go, no, tapi the earth goes. I am a student. Kata kerjanya am. Jadi kita simpulkan aja, sebenarnya kita bisa pakai simple present itu untuk bilang sesuatu yang true. Atau juga kita pakai simple present untuk mendeskripsikan sesuatu. Contohnya, kawan kita tuh siapa? Wita ya. Wita itu KM.
Nah, itu untuk ngomong seperti itu, Wita itu adalah seorang perempuan. Dia adalah KM di kelas. Nah, itu kita pakai simple present karena kita ngomongin sesuatu yang true, kemudian kita mendeskripsikan dia gitu kan. Oke. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita punya remember. Harus ingat-ingat teman-teman, ini ada sedikit tips. Kalau kata kerja berakhiran dengan kata CH, kemudian berakhiran dengan kata S, CH ini contohnya watch. Nah, katanya harus ditambahinnya tuh ES. Jadi watches. Kalau yang akhirannya S seperti guess, jadi guesses. Kalau SH, akhirannya SH kayak finish, itu harus dikasih ES. Kalau O, akhirannya O kayak go, itu akhirannya S, goes. Kalau akhirannya X, kita kasih S. Sebenarnya kalian nggak harus pusing sih masalah ini. Nanti juga secara natural kalau sering baca ya, kalian juga bisa. Tapi ini tuh ya lumayan aja sih. Kalau kata kerjanya berakhiran dengan konsonan B, C, D, F, G, dan lain sebagainya, itu dikasih S aja. Kalau kalau ada akhiran Y seperti study, itu dirubah dulu jadi ES. Studies, carries, flies. Kalau misalkan kata kerja seperti ini, seperti work, nah ini kan konsonan ya, work, itu mah nggak harus dikasih ES, tinggal dikasih S aja. Sekali lagi, kalau yang ini nggak harus diributin, nggak harus dipusingin ya teman-teman, ini mah bisanya tuh karena terbiasa aja. Semakin kalian banyak praktis, semakin kalian banyak baca, ini tuh bisa dibaca, bisa dipahamin, bisa ditangkap sama kita. Oke, selanjutnya kita ngasih challenge nih. Saya punya, kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We got 9 questions. Saya akan kerjakan, kita akan kerjakan number 5 di sini. Kemudian sisanya kalian ini kita bikin sebagai challenge ya, untuk melihat kalian ini aware atau enggak sama simple present yang udah dibahas tadi. Oke, kita mulai. Ini tuh judulnya tuh Find the Mistakes. Cari kesalahannya, berarti otomatis yang di sini tuh salah ya. Salah apa benar? Salah. Oke, jadi kita harus cari kesalahannya di mana gitu kan. Yang pertama, do he. Ini otomatis salah kan ya, karena subjeknya he. Di sini di depannya do. Jadi yang benarnya harus does he like basketball. Oke. Number 2, yang salahnya itu mana? Yang salahnya itu kayaknya likes. Kenapa like salah? Karena subjeknya I. Kalau I itu nggak perlu dikasih S likes-nya. Ya kan? Oke. Number 3, yang salah itu kayaknya do. Kenapa do salah? Karena ini kan kata kerjanya ya, verb 1. Do nggak dikasih S, sedangkan subjeknya she. Jadi makanya salah. Nah, number 4, ini ada kata the film finish at 8. Ini salah juga kata kerjanya. Kenapa salah kata kerjanya? Karena dia berakhiran SH, kalau SH itu harus ada S-nya. Jadi finishes. Gitu. Sekarang kita lihat number 5. Ini kita coret-coret banget ya. Nah, ini kita tengok number 5 di sini, teman-teman. Tuh. Kalian bisa lihat, my friends, ada S-nya, ghost, kira-kira mana yang salah. Kemudian ada she, carry, ini akhirannya Y, apakah benar seperti ini? Kemudian Nicole Kidman itu sama dengan she, apakah cocok dengan kata kerjanya atau tidak? Jadi silahkan dicek dari nomor 5 sampai nomor 9, everyone. What else? Oh, ini bonus aja karena tadi simple present ini ngomongin kebiasaan ya. Jadi untuk menunjukkan kebiasaan kalian juga bisa dibantu sama kata ini nih. Ini tuh namanya adverb of frequency. Jadi adverb of frequency ini kita tulis dulu adverb
Saya singkat adverb ini seperti yang udah dibilang di kelas ya. Of. Oke. Frequency. Jadi kalian bisa pakai ini untuk ngomongin kebiasaan. Frequency. Oke. Adverb of frequency ini always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, and never itu nggak pernah. Itu juga bisa bisa dijadiin habit kan, never ini. Saya nggak pernah nangis kalau saya sedih. Jadi kalau saya nggak pernah nangis, kalian tinggal bilang I never. Nangis itu apa? Verb kesatunya cry, nggak dikasih S karena subjeknya I. I never cry when I am sad. Dia kadang-kadang datang ke rumah saya. He sometimes datang itu kita jadi kasih S. Kenapa kasih S? Karena subjeknya he. He sometimes comes to my house. To my house. Begitu. Ya. Jadi untuk ngomongin Untuk ngomongin kebiasaan kita bisa pakai ini. Kita lihat dulu apa di dalamnya contohnya. Oh, they often cry. Oh, I often cry when I'm panic. They sometimes join the meeting very late. Sebenarnya kalian bebas aja mau masukin mana ya. Ini mah cuman kayak lanjutannya aja. Oke, thank you everyone. Oke, jadi kalau bikin kesimpulan, simple present ini adalah tenses yang kita pakai untuk menceritakan satu kebiasaan, dua mendeskripsikan sesuatu yang benar. Contohnya Ini nih, kita ada contoh. Nih, Aldebaran. Oh, dia kan terkenal ya. Jadi kalau kalian mau ngomong Aldebaran, itu terkenal. So you say Aldebaran is famous. Kalian bilangnya is, enggak was, karena Aldebaran itu memang terkenal. Kalian mengatakan sesuatu yang benar dan mendeskripsikan sesuatu. Jadi kita pakai simple present. Oke. Jadi challenge yang ke-1 tadi menganalisa yang salah. Challenge yang kedua, kita coba mendeskripsikan gambar ini. Kalian mau pilih mana terserah. Pilih satu, kemudian kalian deskripsikan. Misalkan Donald Trump. Donald Trump ini apa tentang Donald Trump? Donald Trump punya rambut warna blonde. Atau Donald Trump itu sudah tua, for example. Aldebaran, you can say something about him. Or you can talk about her, Najwa Shihab. For example, Najwa Shihab is very smart. And you can tell other things. Dan kalian bisa katakan satu atau dua hal lagi tentang Najwa Shihab atau BTS. Oke, udah segitu. Right? So, teman-teman, kayaknya segitu aja untuk materinya. Silahkan dicerna dan dicoba. Kalau ada pertanyaan, I will be waiting. Kalau kalian nanyain challenge-nya ada berapa? Ada 2. Jadi challenge yang pertama, menganalisa yang salah tadi. Yang kedua adalah memberikan deskripsi 1 atau 2 kalimat ya tentang gambar yang mau kalian pilih. It can be Donald Trump, it can be Aldebaran, it can be Najwa Shihab, or it can be BTS. Oke, kayaknya segitu aja. Thank you so much ya. Silahkan dicoba. Final word. Have a nice day. Thank you, guys.